Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Ramli Sutarmudo. Apa kabar buat teman-teman di hari ini? Semoga kabar baik ya, dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini udah hampir 2 bulan nih sama bapak ini saya cari-cari dia. Tadi masih sibuk katanya ya dengan aktivitasnya. Ini kebetulan saya lewat nih mau ke kantor tadi. Saya lihat mobilnya tempat cucian, jadi saya mampir dulu. Mungkin ada waktunya singkat ya, nggak apa-apa. Ini saya dengar katanya gajinya sampai 30 jutaan. Ya. Tapi kita ada tanya dulu. Bener apa betul gitu ya? Ya, untuk sebelah saya ini yaitu Bapak Jimmy Kalbet ya. Halo Pak, kita salamnya gini aja dulu ya. Masih corona ya. Masih corona. Oke, untuk Pak Jimmy ya. Panggil akrabnya Pak Jimmy aja nih ya. Benar nggak? Bener Kalau sih. saya dengar 30 jutaan. Ya, jadi sebelumnya terima kasih ya Pak. Makasih banyak. Saya makasih loh Pak. Iya, udah nyempetin waktu, udah bisa sampai ke sini. Ya kalau dibilang gaji segitu sih bukan suatu hal yang mustahil sih, tapi kalau secara realnya ya mungkin nggak sampai segitulah Kak. Ya, Takut minta traktiran ya. nggak sampai segitu. Tapi kalau untuk mencapai ke angka itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Oke ya. Mungkin bisa, tapi ada proses yang memang harus dilewati kayak gitu. Jadi kalau dibilang nominalnya segitu sih, kalau menurut saya terlalu wow. Tapi ya kalau dipikir logikanya bisa nggak, ya bisa kayak gitu kan. Tapi kalau untuk secara detailnya mungkin next lah ya. Next nanti kita bahas lagi kayak gitu kan. Jadi dia buat sahabat cuma segitu katanya ya. Tapi saya yakin, apalagi kalau mencapai target dari salah satu perusahaan yang mendukung dia, saya yakin gitu ya sampai 30 juta lebih. Belum gajinya, belum bonusnya gitu ya. Kemana aja Pak duitnya itu sebanyak itu? Ya, kalau bisa dibilang kayak gini lah ya, kalau kita menurunkan level tingkat kebutuhan, mungkin uang segitu bisa dibilang lebih dari cukup. Tapi ya balik lagi, sekarang kalau kita balik lagi dengan dikaliku kehidupan atau dengan kondisi perekonomian yang saat ini lumayan kejam, kalau saya bilang ya. Kenapa saya bilang kejam kayak gini, karena uang 100.000 saat ini tuh bisa dibilang cukup minim kalau kita ngukur dari tingkat kebutuhan. Tapi kalau kita lihat dari ke bawah ya mungkin artinya masih cukup besar. Balik lagi bahwa kita masih ya. Jadi balik lagi intinya ya bagaimana kita menyikapi arti dari sebuah nominal itu yang harusnya bisa kita pergunakan sebagaimana mestinya kayak gitu kan. Gitu sih. Saya nggak berani komen lebih dalam, takutnya ya bisa dibilang orang nanti ya akhirnya pikirannya ke negatif kayak gitu ya. Tapi balik lagi tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapi kayak gitu. Tapi kalau saya yakin sih Pak. Yakin kenapa? Contoh kalau dikasih target selama satu perusahaan itu, saya pernah sih sama teman juga dulu pernah mencapai malah lebih dari itu ya. Tapi kalau suasana seperti ini 3 bulan yang kemarin ya, yang situasi COVID-19, nah itu gimana nih? Pak, mobilnya mana nih Pak? Yang Mobilio. Tapi nanti aja. Ditinggal aja dulu ya. Nah, sorry sedikit intermezzo. Itu lagi kan. Ini mau diangkat ini, tapi tahan dulu. Saya minta 5 menit aja gitu. Ya kita mau berangkat sih, karena posisi kita saat ini kita lagi di tempat tim mobil ya, tim mobil. Jadi momennya ada waktunya. Ya balik lagi ke pokok pembicaraan tadi dah. Ya, COVID tadi Kalau gimana nih? saya bisa komentar ya. Baik teman-teman nanti boleh ya kalau cocok bisa
diambil, kalau enggak bisa saling tukar pikiran. Jadi kalau itu 3 bulan akhir ini memang kita secara ekonomi itu bisa dibilang mati suri lah ya. Kenapa dibilang mati suri? Itu kalau untuk di kelas-kelas pengusaha apapun yang berputar di bergerak di bidang jasa, itu bisa dibilang mengalami anjlok lah ya, penganjuran cukup dalam. Jadi bisa dibilang itu baik dari pembisnis ataupun pengusaha, ini ibarat kapal ini udah mulai goyang. Jadi tinggal bagaimana cara kita untuk pintar-pintar bisa menyikapi ataupun bisa dibilang harus bisa pandai-pandai bersyukur gitu, karena ya kita nggak bisa tahu dah, nggak bisa tahu ini endingnya nanti kemana ya. Batasannya kita nggak bisa stop di bulan ini atau berlanjut sampai dengan bulan depan, atau bisa jadi sampai ke tahun berikutnya. Ya tinggal dari kitanya sendiri ya, banyak bersyukur dan ya bisa dibilang pandai-pandai kita untuk bisa mensiasatin baik di pekerjaan kita saat ini ataupun di perekonomian kita saat ini, kayak gitu Bang. Pasti ada usaha kita ya. Iya. Tadi buat sahabat semuanya, kita sudah dengar nih masalah gaji yang saya tanya tadi ya, 9 juta aja, tapi mudah-mudahan itu benar dan juga tidak salah gitu ya. Nah, dan juga masalah COVID yang 19 tadi 3 bulan yang belakang tadi, itu benar-benar gratis ya turunnya, baik dari pengusaha, dari pegawai gitu ya. Ada juga yang dirumahkan sebagai pegawainya ya. Karena perusahaannya turun gratis dari hasil sebelum-sebelumnya ya. Untuk Pak Jemi, terima kasih waktunya. Sudah saya minta tadi, nih saya cabut mau nggak mau, nih saya mampir aja tadi itu. Akhirnya dia kasih waktu sebentar, nggak apa-apa katanya ya. Untuk Pak Jemi terima kasih banyak ya. Sama-sama udah. Cerita semoga kita bisa sukses ya. Sama-sama berdoa. Semoga kita bisa ngelewatin semua ini. Amin. Sehingga apa yang kita cita-citakan ataupun yang kita tuju itu bisa kita capai di tahun ini. Ya, terima kasih atas waktunya udah. Ya, semoga next kita bisa ketemu lagi. Terus selanjutnya ya, ngobrol yang lebih asik lagi, yang tempatnya lebih, asik lagi ya. Lebih menantang dan lebih fenomenal. Ya. Ini tempatnya tempat orang nih. Tempat cuci mobil. Biasanya saya kan belum punya studio nih. Makanya saya di mana tempat? Mungkin sekarang di kafe atau tempat-tempat makan ya. Nah, jadi doakan buat sahabat semuanya saya cepat dapat studio. Amin. Ingat, jangan lupa di subscribe dan di like ya, aktifkan loncengnya. Terima kasih buat sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.